Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Samsung S20 FE Snapdragon. Nah, setelah penggunaan sekitar 1 tahun dan harganya juga udah makin turun, kira-kira worth it nggak sih ngambil S20 FE Snapdragon untuk sekarang ini? Yuk kita bahas. Ya, Samsung S20 FE yang saya pakai ini yang varian Snapdragon ya. Pas rilis resmi emang nggak ada launching apa-apa sih, karena waktu itu tuh posisinya ngegantiin S20 yang versi Exynos. Tapi 1,5 tahun kemudian, harga HP ini tuh jadi sangat-sangat menarik. Bukan cuma sekedar lebih murah dari segi harga ya, tapi apa yang dikasih di sini itu ngelebihin apa yang kita bayar ke HP ini. Ya awalnya HP ini tuh harganya 9,9 juta. Dan 1,5 tahun kemudian, harganya udah anjlok banget. Sekarang cuma 4,99 juta. Atau 5 juta kembali 1000. By the way, ini harga dari Samsung Official Store ya. Kalau di lapak-lapak online lain, itu mungkin bisa lebih murah lagi. Tapi ini harga resmi dari Samsung Official Store-nya loh. Ya cukup gokil sih ya, karena nggak nyampe 2 tahun, harganya tuh udah anjlok sekitar 5 juta rupiah. Ya gimana nggak bikin ketar-ketir ya? Dengan harga 5 juta, Anda udah bisa dapetin HP dengan mesin Snapdragon 865 plus RAM LPDDR5. Yang performanya sendiri tuh masih top tier banget sampai sekarang. Mau dipakai apa? Multitasking, ayo. Mau dipakai main game juga masih gaspol banget. Kayak misalnya pas dipakai main PUBG Mobile. Di HP ini tuh udah bisa main pakai settingan 60 fps dan nggak perlu nurunin grafisnya ke smooth. Alias ini udah bisa main pakai grafis HDR. Ya tentunya jauh lebih berat. Untuk performanya sendiri masih cukup stabil ya. Mau dihajar 2-3 match berturut-turut, ini performanya masih enak banget. Ya meskipun kalau pakai grafis HDR, ini bakal lebih cepat panas ya. Untuk kontrol gyroskopnya juga masih mantap dan nggak ada gimmick sama sekali, ini masih enak banget. Cuma satu hal sih yang cukup saya keluhin sama HP ini pas lagi dipakai main game, yaitu responsivitas layar sentuhnya. Ini tuh masih berasa kurang sensitif gitu ya. Dan ini kerasa banget untuk game-game yang butuh kecepatan tangan, kayak PUBG Mobile ini. Ya kalau mainnya untuk game-game yang casual, oke lah ya. Tapi kalau mainnya udah level pro, ini lumayan ngeganggu sih. Terus kalau dipakai buat push rank Mobile Legends, performanya juga masih sangat-sangat OP ya. Mau dihajar 60 fps juga masih enak, stabil, dan performanya tuh nggak berasa goyangnya. Meskipun nggak ada opsi ultra yang bisa dibuka di sini ya, mau itu grafis ultra atau frame rate yang ultra. Jadi ya secara settingan kurang lebih masih mirip-mirip lah sama HP 2-3 jutaan. Tapi lagi-lagi performanya di sini masih sangat-sangat stabil. Tapi yang berasa lebih OP di sini sih pas dihajar main Genshin Impact ya. Ini saya siksa pakai settingan high 60 fps, performanya sendiri masih sangat-sangat playable lah untuk dimainkan gitu. Ini bisa jalan di kisaran 45-49 fps, dan untuk Genshin Impact yang saya mainin di sini memang yang versi Galaxy Store ya. Jadi kalau Anda tuh main Genshin Impact di S20 FE tapi masih ngerasa nge-frame atau ada frame dropnya, ya pastiin lagi downloadnya di Galaxy Store. Karena ini adalah versi yang udah dioptimalkan untuk HP-HP Samsung. Ya paling kalau mau main lebih stabil lagi sih bisa dipakein pendingin ya, atau fan cooler yang kayak gini. Ya performanya sih naik dikit di atas 50-an fps. Yang terpenting tuh sebenarnya bukan berapa fps yang didapat ya, tapi kalau pakai fan cooler kayak gini, suhu bodinya tuh jadi lebih terjaga dan nggak bikin mesinnya tuh dikit-dikit ngerem performa karena kepanasan. Ya, selain performanya gaspol, kamera juga jadi salah satu alasan kenapa saya masih betah pakai HP ini. Jadi HP ini tuh punya 3 kamera ya, dan ketiga-tiganya ini bakal Anda pakai semua. Ini ada kamera utama, ultrawide, dan lensa 3 kali tele. Kamera utamanya punya resolusi yang standar aja sih, yaitu 12 megapiksel. Tapi biar gimana pun juga, ini level kameranya emang kelas flagship di zamannya. Untuk jepretannya juga nggak kalah lah sama kamera HP 5 jutaan lain yang udah 64 megapiksel. Karakter warnanya sendiri cukup kalem ya, nggak banyak gimmick yang warna-warna gonjreng, tapi detail dan dynamic range-nya tuh masih the best banget di harga segini. Bahkan saya yang biasanya tuh nggak terlalu percaya sama software kamera bawaan, dan lebih milih install Google Kamera atau Gcam, di HP ini Gcam-nya langsung saya uninstall lagi.
Iya, karena ternyata processing foto dari kamera bawahnya sendiri tuh udah bagus banget. Malah kadang kalau jepret pakai Gcam, itu warnanya jadi agak aneh. Ya wajar sih, Gcam sendiri kan emang dibuat untuk banyak jenis HP ya. Dan mungkin ya nggak bisa 100% optimize sama HP tertentu. Belum lagi Gcam ini juga biasanya cuma optimalin kamera utamanya doang. Dan nggak support untuk multi kamera. Jadi ya pada akhirnya saya balik lagi pakai software kamera bawaan yang emang udah sangat mencukupi. Untuk lensa ultrawide-nya juga masih juara banget di sini. Lebarnya dapet, tajamnya juga dapet. Warnanya juga masih asik banget dan nggak terlalu jomplang sama warna kamera utamanya. Lensa ketiganya juga bukan lensa yang gabut ya, kayak modelan lensa makro atau depth sensor. Karena ini adalah lensa 3 kali zoom yang auto kepake kalau pengen foto-foto objek dari jarak yang lumayan jauh. Kalau dimentokin bisa zoom hybrid sampai 30 kali juga. Tapi ya tetap sih, ini nggak bisa buat foto-foto bulan ya. Karena ini bukan model lensa periskop yang bisa up to 100 kali zoom. Lagi ada di alun-alun kota Tegal, sekitar jam 5 sore ya, tapi kayak udah agak mendung gitu. Ini sambil ngetes autofocusnya ya. Cepat juga. Ini kalau saya bawa sambil jalan nggak berasa goyang-goyang parah sih. Ini bisa dibilang cukup steady lah ya kalau buat jalan-jalan kayak gini. Yang lucu dari alun-alun kota Tegal tuh ada kayak jalan ke atas gitu tuh, buat jogging atau buat ya ngelihat dari atas ya sambil foto-foto. Ini kalau sore-sore alun-alun tuh rame banget pak tuh. Terus yang saya suka tuh ya ini nih, Samsung punya kalau buat pindah-pindah lensa tuh, nah enaknya tuh bisa langsung pindah dari ultrawide ke kamera utama. Terus mau di zoom lagi juga masih bisa gitu ya. Kalau di zoom gini memang kerasa goyang-goyangnya sih. Ya normal. Dan ini tuh segampang tinggal tap-tap doang, nggak perlu matiin video terus rekam lagi. Ini bener-bener seamless ya. Kita pindahin lagi ke lensa ultrawide-nya. Oke, mantap. Ini kalau di alun-alun sore menjelang malam tuh biasa udah mulai rame ya. Karena tuh banyak jajanan, terus ya banyak anak-anak nongkrong di sini sih, termasuk saya. Ya ini sambil agak lari kecil ya, nyobain kamera stabilnya Samsung S20 FE. Saya set ke super steady ya, berasa nggak goyangnya? Ya kalau untuk kamera belakang sih saya nggak ada komplain sama S20 FE ini. Ini masih bagus banget dan masih cukup proper untuk dipakai sampai sekarang. Tapi pas pindah ke kamera depan, agak kurang sebenarnya sih warnanya ya. Mau itu kamera foto, kamera video, ini tuh warnanya berasa pucet dan ya saya sebenarnya nggak suka warna gonjreng sih ya. Tapi ini sih lebih ke under gonjreng gitu. Jadi mau di post di media sosial juga masih berasa kurang menarik gitu ya. Padahal sebenarnya secara resolusi dan frame rate di kamera depannya juga udah bagus gitu, sama-sama 4K 60 fps udah kayak kamera belakangnya. Cuma yang saya keluhin ya bagian warnanya ini aja sih yang masih kelihatan pucet gitu ya. Nah ini kalau saya arahin ke backlight juga kurang perform juga tuh kamera depan ini. Kalau buat mikrofon gimana nih? Suara saya cukup jelas kedengaran nggak sih? Itu di belakang tuh masih ada alunan musik ya yang lumayan keras. Jadi ya mungkin bisa sebagai ini apa, menilai kualitas mikrofonnya ya, karena seperti
seperti yang kita tahu, kualitas mikrofon Samsung memang the best lah kalau untuk harga segini nih. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. Nah, satu hal yang saya keluhin dari kameranya S20 FE ini sebenarnya bukan dari lensanya ya, tapi dari kaca di bumper kameranya ini. Ini tuh kacanya rawan banget kotor, dan kalau kena telapak tangan aja atau kita sambil pegang gitu, itu tuh gampang banget nyeplak sidik jari di bagian sini. Jadi ya kalau dipakai foto dan nggak ngeh ini kotor, itu hasil fotonya tuh kayak ada efek-efek uapnya gitu lah, alias agak berembun gimana gitu. Terus untuk layarnya sendiri juga masih cukup worth it lah. Ini 6,5 inch dan udah pakai panel Super AMOLED. Yang warnanya sendiri emang khas Samsung banget. Mau dipakai maraton Netflix atau mau YouTubean, itu warnanya bener-bener gonjreng, tapi ya nggak bikin sakit mata gitu. Terus kalau lagi ada kerjaan di HP dan pengen mindahin tampilannya ke layar yang lebih gede, HP ini juga punya fitur yang namanya Samsung DeX ya. Jadi kita tuh bisa mindahin tampilan HP ke layar PC atau laptop dengan tampilan yang multi window gitu dan ala-ala pakai komputer desktop. Ini bisa dibilang salah satu fitur privilege ya yang ada di Samsung S20 FE. Dan ini jadi salah satu alasan kenapa saya ngambil HP ini ketimbang Samsung seri A lainnya. Terus kalau dipakai buat scroll-scroll Instagram, Twitter atau TikTok, layar di sini juga lumayan candu ya. Karena di sini tuh udah pakai refresh rate 120 Hz. Yang mana ini tuh udah ngacir dan smooth banget lah. Apalagi kalau 120 Hz ini ketemu One UI. Aduh, itu enak banget dan candu. Sampai akhirnya saya tersadar ya, kalau ternyata 120 Hz di sini itu nggak dinamis atau nggak adaptif. Jadi ketika kita mau pakai nonton film atau nggak dipakai buat ngapa-ngapain, layar 120 Hz di sini ya tetap manteng gitu, tetap kekunci di 120 Hz. Yang mana bikin baterainya tuh jadi lumayan deres turunnya. Ya karena ujung-ujungnya bikin boros baterai, akhirnya saya balikin refresh rate-nya ke 60 Hz doang gitu, supaya baterainya bisa lebih awet dari yang sebelumnya. Sayang sih, ini fitur mahal, tapi demi baterai yang lebih awet, ya udahlah ya. Nah, terus gimana nih dengan daya tahan baterainya? Karena ini udah dipakai sekitar 1 tahun, jadi ya daya tahan baterainya sendiri udah nggak sebadak yang dulu ya. Ini aja saya pakai dari pagi sampai siang, itu sorenya baterainya udah sekitar 15%-an. Jadi mesti dicas lagi kalau pengen dipakai sampai malam. Nah, kurang lebih segini konsumsi baterainya per aplikasi yang lagi saya pakai. Mau itu aplikasi buat kerja sampai dipakai buat main game. Ya kalau untuk screen on time-nya sendiri emang udah nggak bisa lebih dari 5 jam sih. Dan ini cukup wajar lah untuk penggunaan HP sekitar 1 tahunan. Ya karena ini HP angkatan lamanya Samsung, S20 FE di sini tuh masih dikasih charger bawaan yang cuma 15 watt itu. Tapi saran saya kalau punya budget lebih, mending beliin charger yang 25 watt sekalian ya. Karena selain di sini udah support, ya dengan 25 watt itu bisa lebih mempercepat lah buat ngecasnya. Dan itu bedanya lumayan signifikan loh, sekitar setengah jam lebih cepat. Terus HP ini juga udah support wireless charging. Ya untuk sehari-hari kayaknya saya bakal jarang pakai fitur ini ya, karena udah paling bener ngecas lewat kabel gitu. Itu lebih cepat. Tapi fitur ini tuh bisa jadi fitur yang cukup esensial di kondisi tertentu. Misalnya pas S20 FE-nya tuh kecebur kolam atau kebasahan abis diajak hujan-hujanan. Ya aman sih sebenarnya karena HP ini kan juga udah ngantongin sertifikasi IP68 ya, yang harusnya sih nggak bakal kenapa-napa kalau kena air atau bahkan kecemplung di dalam air gitu. Tapi yang namanya smartphone atau HP itu kan pasti ada port-port yang kebuka kayak gini ya, dan air tuh bisa masuk di dalamnya. Itu bisa bikin lembab. Ini nggak memungkinkan untuk isi lewat kabel gitu. Pasti ditolak sama sistem karena masih ada air di dalamnya. Dan di kondisi inilah fitur wireless charging bisa sangat-sangat kepake. Karena biarpun di dalamnya itu masih basah, ini bisa langsung dicas dengan aman pakai fitur wireless charging. Oke, jadi kesimpulannya, masih worth it nggak sih beli Samsung S20 FE Snapdragon ini? Ya, kalau Anda tuh lagi cari HP dengan kemampuan 5G untuk dipakai jangka panjang, sebaiknya lirik HP lain aja ya. Ya, mungkin absennya 5G di sini tuh juga jadi salah satu alasan kenapa harga S20 FE ini makin kesini makin turun gitu. Terus dukungan update software di HP ini juga udah mau habis. Dan mungkin update One UI 5.0 yang bakal segera rilis buat HP ini bisa jadi update software terakhir buat S20 FE. Tapi kalau Anda tuh tutup mata soal dua hal tadi, sebenarnya Samsung S20 FE Snapdragon ini tuh masih jadi HP yang cukup nyenengin ya di harga 5 juta. Performanya masih cukup gaspol, apalagi dipakai main game-game berat.
Terus kamera foto dan kamera videonya tuh udah sama bagusnya, stabil pula. Dan tentunya enak dipakai buat konten di TikTok atau Instagram. Dan kapan lagi ya kan pakai HP Samsung harga 5 juta, dapatnya baru bukan second, yang punya fitur-fitur mahal kayak wireless charging dan juga Samsung DeX. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih bingung mau ngambil Samsung S20 FE Snapdragon ini. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya undur diri, sampai ketemu di video berikutnya.